Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 02 SMJK 002 yang beranggotakan Ardita Dwi Oktaviani, Ariska Maulana Rahim, Doni Sahlan, Lisa Oktavia, Nela Anissa, Risma Nurfianti, Sada Yusuf, dan saya sendiri Yayan Supriyana akan mempresentasikan tentang salah satu materi pada mata kuliah Matematika Ekonomi, yaitu integral. Untuk yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian integral yang akan dilanjutkan oleh teman saya Risma Nurfianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nurfianti dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengertian integral. Pengertian integral merupakan bentuk dari operasi matematika yang menjadi kebalikan atau disebut inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah ataupun luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, masing-masing terdapat dua macam hal yang harus dilaksanakan dalam operasi integral, yang mana keduanya telah dikategorikan menjadi dua jenis integral, yaitu jenis integral tak tentu dan jenis integral tak tertentu. Akan dijelaskan oleh selanjutnya. 1. Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan fungsi asal apabila turunan dari fungsinya diketahui. 2. Integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencairan luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Integral tak tentu. Mengintegralkan suatu fungsi turunan f(x) berarti mencari integral atau turunan antinya yaitu f(x). Bentuk umum integral dari f(x) adalah integral f(x) dx min f(x) plus k. K adalah konstanta yang nilainya tidak tertentu. Dalam rumus di atas, tanda f adalah tanda integral. Fx dx adalah diferensial dari fx. Fx disebut integran, dx disebut diferensial. Fx adalah integral partikular. K adalah konstanta pengintegralan dan fx plus k merupakan fungsi asli atau fungsi asal. Proses mengintegralkan disebut integrasi. Suatu fungsi dilambangkan dengan fx dan fungsi turunannya dilambangkan dengan fx, maka fungsi asal fx sama dengan x2 plus 5. Fungsi turunannya fx sama dengan dfx garing dx sama dengan 2x. Jika prosesnya dibalik, yakni fungsi turunannya fx diintegralkan, maka integral fx dx sama dengan fx plus k sama dengan x pangkat 2 plus k. Karena d variatif dari setiap konstanta adalah 0, maka dalam mengintegralkan setiap fungsi turunan k tetap dalam bentuk k. Artinya nilai konstanta tersebut tidak dengan sendirinya bisa diisi dengan bilangan tertentu, misalnya 5 dalam contoh, kecuali jika di dalam sudah ditentukan nilai konstantanya. Karena ketidaktentuan konstanta itulah, maka bentuk integral yang merupakan kebalikan dari diferensial dinamakan integral tak tentu. Hi, my name is Nela Anissa and I'm from 3 group in math. I want to tell you about integral tak tentu, especially my subject, and I can share with you 3 questions and how we can finish that question. Oke, kita ke nomor 3. Ini ada soal lagi nomor 3. Integral 2x min 4 dikali 3x min 2 dx. Nah, kalau soal seperti ini cara menyelesaikannya kita bisa kali silang ya. Jadi kayak seperti ini. Sama dengan integral buka kurung. Nah,
Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita langsung. Kemudian 2 dikali 3 6. 6x pangkat 2 ya, soalnya kan itu x-nya 2. Kemudian kita kali juga ini. 2 dikali min 2. Jadi hasilnya min 4x ya, min 4x. Kemudian kita kali ini. Min 4x dikali 3x hasilnya sama dengan min 12x. Kemudian kita kali juga min 4 dikali min 2 hasilnya plus 8 ya, karena min dikali min itu plus. Nah, kalau udah seperti ini, terus kita lanjutin lagi. Integral buka kurung 6x pangkat 2 min 4x sama min 12x itu bisa jadi min 16x. Ini pangkat 1 ya, plus 8. dx. Kemudian kita integralkan. Nah, jadinya ini 6x 2, karena ini pangkatnya 2 ya, jadinya 2 plus 1 per 2 plus 1 terus min 16x. Karena ini 1 ya, pangkatnya jadinya 1 plus 1. Ini sebenarnya nggak kelihatan sih, cuman pangkatnya 1 per 1 ditambah 1. Kemudian plus 8 x c. Kemudian sama dengan 2 ditambah 1 3, jadinya 6 per 3 x 3 min 16 2x pangkat 2 plus 8 x plus c sama dengan 6 dibagi 2, 6 dibagi 3 sorry, 2x pangkat 3 min 8 ya, 16 bagi 2 x pangkat 2 ditambah 8 x tambah c. So this is finished 3 question. Integral tak tentu. Selanjutnya yaitu perbedaan integral tak tertentu dengan integral tertentu. Berbeda dengan integral tak tertentu, integral tertentu memiliki batas-batas dan interval pengintegralan. Dinotasikan sebagai integral BA fx dx sama dengan fx BA sama dengan fb minus FA. Dengan fx sama dengan integram, di mana fx sama dengan f aksen x. A dan B dinotasikan sebagai batas-batas pengintegralan, sedangkan dalam kurung AB dinotasikan sebagai interval pengintegralan. Sekarang kita masuk ke contoh soal integral tertentu. Di sini udah ada rumusnya dan di sini udah ada contoh soalnya. Integral 21 L dx. Di sini kita ketahui nilainya itu 5 tapi tanpa variabel x. Jadi kita harus buat variabelnya dulu. Jadi kita tambahin x
Kita tulis di sini BA-nya 2, 1. Lalu kita masukin sama kayak rumus ini, F buka kurung B. B-nya itu 2. Lalu kita masukin lagi yang A-nya. 5 dikali 2 sama dengan 10 dikurang 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Di sini soalnya adalah integral 42 16x dx. Pertama yang kita lakuin, di sini sudah ada variabel x-nya. Jadi kita nggak usah menambahkan variabel x-nya lagi. Lanjut kita di sini kan 16. Jadi kita harus tahu dulu akar dari 16 itu berapa. Akar dari 16 itu 4. Jadi kita tulis 4 di sini. 4x pangkat 4 dx 42 ini dari BA sama yang A yang diintegrasi. Lalu kita masukin ke rumus integralnya. 4 x nya kita ganti jadi yang B. 4 pangkat 4 dikurang 4 2 pangkat 4 tambah dengan 1204 dikurang 2 pangkat 4 itu 16 dikali 4 jadinya 64. 1024 dikurang 64 adalah 960. Jadi jawabannya adalah 960. Jadi ada satu contoh soal lagi sama seperti yang kayak gini. Integral 31 9x dx. Sama kayak tadi kita udah ada variabel x-nya, tinggal mencari akar dari 9. Akar dari 9 itu adalah 3. Jadi 3x pangkat 3 dx. B sama A-nya ditulis 3, 1. Sama dengan kita masukin variabel x-nya menggunakan B sama A-nya. 3 pangkat 3 dikurang 3 1 pangkat 3 pangkat 3. Jadi sama aja kalau kayak gini. Jadi dia 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 81 dikurang 3 kali 1 pangkat 3. 81 dikurang 3 yaitu 78. Jadi hasilnya 78. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.